Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam video kali ini. Kita akan bahas tentang fraksi mol, yaitu untuk latihan soal tentang fraksi mol. Di sini ada 3 soal. Mari kita berlatih. Soal pertama, fraksi mol CO2 dalam campuran 22 gram gas CO2 dan 28 gram gas CO adalah. Jadi ini ada 2 gas yang dicampurkan, ya. Kalau diperhatikan dari jumlah masanya, kita akan bisa menentukan siapa nanti yang sebagai pelarut dan siapa yang sebagai zat terlarut. Kemudian diketahui ARC-nya 12, AR oksigennya 16. Kita perhatikan, kita akan tentukan, kita pilih mana yang sebagai zat terlarut dan mana yang sebagai pelarut, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa yang terlarut adalah CO2. Kenapa CO2? Karena CO2 jumlahnya lebih sedikit, ya, 22 gram. Nah, molnya, kita cari molnya, itu adalah massa dari CO2 dibagi dengan massa molar CO2. Ingat, ini rumus mol, ya, kita sudah kenal ini rumus molnya. Jadi nanti massa CO2 yang kita masukkan, kemudian dicari juga massa molarnya. Kemudian massa molarnya kita akan cari, yaitu adalah jumlah dari semua massa molar unsur-unsur yang terdapat dalam senyawa CO2. C-nya ada 1, berarti 12, ya, massa molarnya, dan oksigennya 16 dikali 2. Ya, karena oksigennya ada 2 pada CO2. Jadi massa molarnya adalah 44. Karena itu kita masukkan massa CO2-nya 22 di atas, kemudian massa molarnya 44. Sehingga kita dapatkan molnya, ya, mol CO2 atau mol zat terlarutnya adalah 1/2 atau 0,5 dalam bentuk bilangan desimal. Kemudian pelarut. Nah, pelarutnya tentunya sekarang adalah CO, ya, CO. Mol pelarut CO adalah massa CO dibagi dengan massa molar CO. Ya, massa molar CO caranya sama seperti tadi, berarti adalah massa molar dari atom C, yaitu 12 karena hanya ada 1 atom C-nya, kemudian ditambah dengan massa molar oksigen 16 karena oksigennya juga hanya 1, sehingga kita dapatkan massa molarnya adalah 28. Nah, itu kita tinggal masukkan angka-angka yang terdapat dalam soal dengan massa molar yang kita hitung tadi. Sehingga kita dapatkan mol pelarut atau CO adalah 1. Nah, di sini kita sudah dapat, ya, mol terlarut atau CO2 dan mol pelarut atau CO. Nah, ini jadi kita dapatkan ini. Sekarang kita akan cari fraksi mol karena fraksi molnya yang ditanyakan. Fraksi mol dari CO, ya, CO yaitu kita buat jumlahkan dulu, ya. Mol totalnya adalah 1,5, maka fraksi mol pelarutnya adalah 1 dibagi 1,5 atau 0,67, ya. Ini adalah XP-nya, ya, XP-nya. Nanti kita cari juga XT-nya untuk zat terlarut yaitu CO2, ya. Berikutnya adalah CO2, zat terlarut, fraksi molnya adalah karena jumlah total molnya tetap, ya, molnya tetap 1,5, mol totalnya, ya. Maka kita dapatkan fraksi mol zat terlarut yaitu untuk CO2 adalah 0,5 dibagi mol total, jadi 0,033, ya, 0,33 fraksi mol untuk CO2. Nah, sekarang kita sudah punya XP dan XT, ya. Jadi kita sebenarnya sudah bisa sudah menjawab pertanyaan sebenarnya tadi, ya. Bahwa yang ditanyakan adalah fraksi mol CO2. Berarti yang ini jawabannya 0,33 karena CO2 sebagai zat terlarut. Ini adalah pengembangan lagi, ya, pengembangan dari pembahasan fraksi mol. Nah, kita ingat bahwa XP ditambah XT adalah 1, ya. Kemudian kita gantikan nanti XP-nya 0,67 dan XT-nya 0,33, terbukti jumlahnya adalah sama dengan 1, yaitu XP ditambah dengan XT itu adalah sama dengan 1, ya. Ini untuk pembuktian. Berikutnya soal nomor 2. Hitunglah fraksi mol urea, ini kita punya urea pupuk dalam larutan urea 20%. Jadi ureanya 20% dalam larutan tersebut. Kalau dikatakan larutan, maka nanti ada pelarutnya, ya. Ureanya adalah pasti sebagai zat terlarut karena jumlahnya hanya 20%.
Nah, kemudian diketahui massa molar C-nya adalah 12, oksigennya 16, N-nya 14, H-nya sama dengan 1. Seperti sebelumnya, kita pilih dari soal ini siapa yang sebagai zat terlarut dan pelarut. Nah, di sini kita ada kalimat larutan urea. Itu artinya adalah ini terdiri dari urea ditambah air. Karena ureanya hanya 20%, maka urea adalah sebagai terlarut. Dan pelarutnya adalah air. Nah, terlarutnya kita cari ya. Kita cari larutnya itu adalah CO2, yang ditanyakan adalah fraksi mol ya, fraksi mol dari urea yang 20%. Jadi kita mengkonversi urea 20% menjadi fraksi mol. Nah, kita tuliskan dulu persen ureanya adalah, kalau dikatakan persen urea itu artinya adalah massa urea dibagi dengan massa larutan, massa keseluruhan larutan dikali 100%. Nah, massa ureanya kita sudah tahu itu adalah 20%, artinya 20% itu adalah 20 per 100 dikali 100%. Ya, ini dalam soalnya. Jadi kita terjemahkan soalnya, kita uraikan soalnya. Kemudian yang 20 itu adalah massa urea. Berarti kan kita lihat rumusnya bahwa persen urea adalah massa urea dibagi massa larutan kali 100%. Jadi yang 20 ini adalah massa urea. Jadi kalau begitu massa larutannya adalah 100 gram. Ingat tadi larutan ini terdiri dari massa urea ditambah massa air. Jadi massa urea dengan airnya adalah 100 gram. Sedangkan massa ureanya adalah 20 gram ya. 20 dari sini dari persen kita dapatnya. Sehingga dengan demikian kita akan tahu massa airnya. Massa air adalah massa larutan dikurangi massa urea. Jadi massa airnya 80 gram. Nah, ini massa air sebagai pelarut lebih banyak daripada massa urea. Kita kan akan mengubah persen menjadi fraksi mol. Sekarang masing-masing massa urea dengan airnya sudah diketahui. Maka langkah berikutnya kita mencari mol dari urea. Ya, mol dari urea yaitu adalah massa urea dibagi dengan massa molar urea. Nah, ini udah berulang-ulang, ini kita sering cari massa molar urea adalah berarti dari rumusnya ya, C-nya 1, O-nya 1, maka 12 ditambah 16, kemudian N-nya ada 2 ya. N-nya ada 2, berarti 2 kali 14 ditambah H-nya ada 4 ya. Jadi 4 kali 1. Semuanya adalah sejumlah banyaknya atom-atom dalam rumus yang dikalikan dengan massa molar masing-masing atomnya dalam rumus kimia tersebut. Jadi kita dapatkan massa molar ureanya adalah 60 kalau dijumlahkan ya. Jadi kita sudah tahu massa ureanya 20 gram, massa molar ureanya 60. Dengan demikian kita nanti akan dapatkan mol dari urea. Ya, mol dari ureanya adalah berarti 20 dibagi 60. Jadi sama dengan 0,33. Ini adalah mol dari urea atau mol terlarut. Nah, kita harus mencari mol karena nanti yang ditanyakan adalah fraksi mol ya, diubah dari persen urea tadi. Kemudian yang berikutnya kita akan cari pelarutnya. Pelarutnya tadi adalah air, ya, maka kita mencari mol air sama dengan caranya mencari mol urea, yaitu massa air dibagi dengan massa molar air ya. Kita sudah tahu tadi massa airnya adalah 80 gram karena massa ureanya 20 ya, 20 gram. Jadi kita tinggal cari massa molar air. Massa molar air adalah 2 dikali 1 tambah 16 atau 18 karena H-nya ada 2 dikalikan massa molar H-nya ya, 2 kali 1 tambah O-nya ada 1 tambah 16 ya, jadi 18. Karena itu sekarang kita tinggal masukkan massa airnya 80 dibagi dengan 18, maka hasilnya adalah 4,44 ya. Ini adalah mol air. Jadi kita barusan sudah mendapatkan mol air, tadi sebelumnya kita sudah mendapatkan mol urea. Sekarang kita akan cari fraksi mol dari urea atau zat terlarut. Kita jumlahkan lagi seperti sebelumnya. Maka ini jumlahnya adalah 4,77 ya, mol total. Sehingga untuk mencari fraksi mol urea atau terlarutnya adalah berarti 0,33 ya
dibagi 4,77 menghasilkan 0,067 sama dengan 0,07 dibulatkan. Nah inilah, jadi 20% urea itu adalah fraksi molnya sama dengan 0,07. Berikutnya soal ketiga yang terakhir, bila fraksi mol urea dalam larutan adalah 0,2. Nah sekarang kita diketahui fraksi mol ureanya 0,2. Berapa persen? Jadi sekarang soal dibalik dibanding soal nomor 2 tadi. Berapa persen kadar urea dalam larutan tersebut? Ya. Nah seperti yang sebelumnya. Jadi kita pilih dulu zat terlarutnya adalah urea, kemudian fraksi molnya adalah mol urea dibagi mol total atau mol larutan. Ya. Nah, mol fraksi molnya adalah 0,2 dari soal, itu artinya adalah 2/10. Ya, 2/10 sehingga kita dapatkan mol ureanya 2, mol larutan atau mol totalnya adalah 10. Ya, mol total itu adalah air dengan urea. Ya, air dengan urea. Karena mol ureanya kita sudah tahu ada 2 mol, maka mol airnya kita dapatkan 8 mol karena seluruhnya 10 dikurangi 2, ya. 8 mol adalah mol air. Nah, sekarang mol urea, itu masing-masing urea, ya adalah massa urea dibagi massa molar urea. Ini kan seperti tadi ya, cuma dibalik kalau tadi dari persen ke fraksi mol. Sekarang dari fraksi mol ke persen, kita masukkan massa ureanya tadi. Kita akan cari ya, berapa massa ureanya. Kemudian massa molarnya kita sudah tahu 60. Ya, molnya 2. Barusan kan kita tahu ya, molnya adalah 2. Kemudian massa urea adalah berarti dikali silang. Ini matematik ya, perhitungan matematik. Berarti kita dapatkan 120 gram massa urea. Kemudian mol air. Mol air tadi kita sudah peroleh adalah 8 mol ya, karena seluruhnya kan 10 ya, 10 mol. Nah, sekarang adalah sama, massa air dibagi dengan massa molar air. Nah, massa molar air seperti juga sebelumnya ya, kita carinya adalah dengan menghitung tadi 18 ya. Gitu. Jadi kali 18, maka massa air adalah 8 kali 18 sama dengan 144 gram. Jadi massa air lebih banyak ya daripada massa urea. Ya. Nah, sekarang kita akan hitung berapa persen urea dalam keseluruhan ya. Jadi dalam keseluruhan, jadi kita harus hitung dulu massa larutannya. Massa larutan adalah jumlah dari kedua massa zat yang dicampur, yaitu 120 ditambah 144. Hasilnya adalah 264, ini adalah massa larutan. Kita akan hitung massa urea, kita hanya butuh massa urea dengan 120 gram, yang diketahui massa larutannya adalah 264. Nah, yang kita akan cari adalah persen dari urea, ini adalah massa urea yang 120 gram dibagi dengan massa larutannya yang 264 gram dikali 100%. Sehingga kita dapatkan persen dari urea 0,2 fraksi mol itu tadi ya dalam soal adalah 45,45%. Nah, demikian penjelasan kita tentang latihan 3 soal fraksi mol. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.